teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai perbedaan antara joint product dan by product. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deta, nomor absen 9. Dan saya Rati, nomor absen 19. Baik, materi pertama itu saya akan menjelaskan definisi produk bersama atau joint product. Produk-produk gabungan adalah produk-produk yang secara bersamaan diproduksi dengan input yang sama, dengan proses yang sama, dan masing-masing memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga tidak satupun dari mereka dapat diakui sebagai produk utama. Dalam produk gabungan, ketika bahan baku diproses itu menghasilkan lebih dari 2 produk. Produksi produk bersama dilakukan secara sadar oleh manajemen organisasi masing-masing, yaitu manajemen bertujuan untuk memproduksi semua produk. Ada titik pemisahan yang disebut titik pemisahan dari tempat produk dipisahkan dan diidentifikasi. Pada tahap ini, produk dijual langsung atau diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk jadi. Jumlah yang dikeluarkan hingga titik pemisahan disebut sebagai biaya bersama. Contoh dari produk bersama adalah diesel, bensin, pelumas, parafin, dan masih banyak lagi yang diperoleh sebagai produk bersama dalam pemrosesan minyak mentah. Materi selanjutnya itu ada definisi produk sampingan atau by product. Produk sampingan dapat dipahami sebagai anak perusahaan atau produk sekunder yang diproduksi secara tidak sengaja bersama dengan produk utama dan memiliki nilai jual atau nilai yang digunakan. Saat memproduksi produk utama, ada beberapa contoh ketika produk lain muncul yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan produk utama adalah produk sampingnya. Ini dihasilkan dari bahan yang dibuang, yaitu mimo atau limbah dari proses utama. Titik pemisahan adalah tahap di mana produk sampingan dipisahkan dari produk utama berdasarkan kondisi pasar. Produk dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama ada produk yang dijual dalam bentuk asli, yang kedua produk yang menjalani pemrosesan berikutnya sebelum dijual. Dengan perubahan kondisi ekonomi, hubungan antara produk sampingan dan produk utama juga mengalami perubahan. Seperti ketika nilai ekonomi produk sampingan lebih besar daripada produk utama, maka produk sampingan dari industri tersebut menjadi yang utama produk dan sebaliknya. Contohnya itu ada dalam proses penggergajian kayu. Perusahaan ingin membuat kayu lapis dan papan kayu sebagai produk utama mereka. Namun, serbuk-serbuk yang dihasilkan selama proses pengrajinan tersebut bisa diolah lalu dijual untuk dimanfaatkan sebagai lem pembentuk papan atau pulp yang dioles kertas. Materi selanjutnya itu ada karakteristik joint product atau by product. Setelah kita mengetahui pengertian dari produk bersama dan produk sampingan, pasti Anda mulai menerka-nerka karakteristik masing-masing produk. Secara sederhana, berikut adalah karakteristik dari produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau by product. Yang pertama itu ada produk bersama, di mana produk bersama yang dihasilkan secara bersama menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Yang kedua itu ada produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Yang ketiga ada dalam proses produk bersama, dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisahkan produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Yang keempat ada ketika produk bersama setelah melewati split off atau titik pisah, maka produk sudah menjadi produk yang berbeda dan berdiri sendiri. Yang kedua itu ada produk sampingan, di mana ini terdapat produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang B, produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dan main produk yang dibuat perusahaan. Yang C, itu ada produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Yang D, produk sampingan tidak pernah tercipta tanpa adanya proses produksi untuk membuat produk utama. Selanjutnya itu ada materi dari perbedaan antara joint product dan by product. Perbedaan mendasarnya itu yang pertama ada produk bersama mengacu pada 2 atau lebih produk yang persyaratan bahan bakunya umum serta mereka melalui proses manufaktur yang sama hingga titik produksi tertentu.
Setelah itu dijual untuk proses lebih lanjut. Yang kedua itu ada produk-produk bersama memiliki nilai jual yang sama, dan itulah sebabnya tidak satupun dari mereka dapat dianggap sebagai produk utama. Yang ketiga itu ada produk bersama dilakukan dengan sengaja manajemen organisasi masing-masing, sedangkan tidak ada niat untuk memproduksi produk sampingan sehingga produksi secara tidak sengaja. Yang keempat itu ada produk gabungan diproduksi dari bahan baku berbeda dengan produk sampingan yang diproduksi dari bahan buangan dari proses utama. Yang kelima, dalam hal produk bersama, pemrosesan selanjutnya sering diperlukan untuk meningkatkan kualitas atau mengubahnya menjadi produk jadi di mana uang tambah dikeluarkan. Berbeda dengan ini, sebagian besar produk sampingan dijual dalam bentuk asli tetap dapat diproses lebih lanjut jika dapat menghasilkan nilai tinggi. Contohnya, misalnya objek perusahaan adalah untuk menghasilkan dua produk, yaitu produk A dan produk B berdampingan karena proses awal dan persyaratan input dari kedua produk adalah umum, maka keduanya akan disebut dengan sebagai produk gabungan. Nah, selanjutnya perhitungan joint cost. Joint process atau proses gabungan adalah suatu proses produksi yang menghasilkan byproduct atau joint product. Joint process dimulai dari awal proses produksi sampai dengan split off point. Joint cost meliputi seluruh biaya yang terjadi pada joint process yang terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Jadi, joint cost harus dialokasikan. Contoh soal dengan metode pendekatan harga jual. Jadi, PT Melati memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, B, C, dan D secara bersama-sama dengan biaya sebesar 250.000. Data yang berhubung keempat produk tersebut yaitu produk A, unit produksinya 25.000, harga pasar per unit pada titik pisah 5.980. Produk B, unit produksinya 50.000, harga pasar per unit pada titik pisah 7.800. Produk C, unit produksinya 13.000, harga pasar per unit pada titik pisahnya 3.500. Yang terakhir produk D, unit produksi 16.250, harga pasar per unit pada titik pisah 4.000. Jadi yang diminta hitunglah alokasi biaya bersama-sama masing-masing produk. Jadi penyelesaiannya itu produk A sama dengan 25.000 dikali 5.980 sama dengan 149.500. Produk B 50.000 dikali 7.800 sama dengan 390.000. Produk C 13.000 dikali 3.500 sama dengan 45.500. Yang terakhir produk D 16.250 dikali 4.000 sama dengan 65.000. Dari hasil ke total 4 dari produk tersebut kita jumlahkan menjadi 650.000. Jadi alokasi biaya bersama produk A 149.500 per 650.000 dikali 250.000 sama dengan 57.500. Produk B 350.000 per 650.000 dikali 250.000 sama dengan 150.000. Produk C 45.500 per 650.000 dikali 250.000 sama dengan 17.500. Yang terakhir produk D 65.000 per 650.000 dikali 250.000 sama dengan 15.000. Jadi total keseluruhan dari produk A dan D kita jumlahkan menjadi Rp250.000. Berikut contoh soal split off. PT Mawar Indah produksi 3 produk secara bersama, yaitu produk X, Y, Z. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 40.000. Data lain yang terhubung dengan produk bersama adalah unit produk, unit produksi, produk X itu 5.000, produksi 6.000, produk Z 4.000. Harga jual setelah titik pisah yaitu produk X 1.500, produk Y 2.000 dan produk Z 1.250. Biaya proses lanjutan produk X 2.628.000, produk Y 3.126.000 dan produk Z 1.346.000. Yang diminta adalah hitunglah alokasi biaya bersama-sama masing-masing produk. Yang B, hitunglah biaya produksi masing-masing produk.
Jadi penyelesaian total penjumlahan masing-masing produk adalah X sama dengan 5.000 dikali 1.500 sama dengan 7.500. Y sama dengan 6.000 dikali 2.000 sama dengan 12.000. Yang Z 4.000 dikali 1.250 rupiah sama dengan 5.000. Total keseluruhannya 24.500. Harga jual hipotesis masing-masing produk X sama dengan 7.500 dikali 2.628.000 sama dengan 4.872.000. Yang Y 12.000 dikali 3.126.000 sama dengan 8.874.000. Yang terakhir Z 5.000 dikali 1.346.000 sama dengan 3.654.000. Jadi total keseluruhannya itu 17.400.000. Harga jual hipotesis masing-masing produk X sama dengan 7.500 dikali 2.628.000 sama dengan 4.872.000. Yang Y 12.000 dikali 3.126.000 sama dengan 8.874.000. Yang Z 5.000 dikali 1.346.000 sama dengan 3.654.000. Total keseluruhannya 17.400 rupiah. Alokasi joint cost masing-masing produk X 4.872.000 per 17.400 dikali 40.000 sama dengan 11.200. Yang kedua Y 8.874 per 17.400 dikali 40.000 sama dengan 20.400 rupiah. Yang terakhir Z 3.654 per 17.400 dikali 40.000 sama dengan 8.400 rupiah. Jadi total keseluruhannya itu di harga 40 juta. Biaya produksi masing-masing produk, biaya produksi sama dengan alokasi produk ditambah biaya proses lanjutan. Yang X kita dapat 11.200 ditambah 2.628 sama dengan 13.828. Yang Y 20.400 ditambah 3.126 sama dengan 23.526. Sedangkan yang Z 8.400 ditambah 1.346 sama dengan 9.746. Jadi kesimpulannya adalah joint product atau yang disebut dengan produk gabungan, produk-produk yang secara bersamaan diproduksi dengan input yang sama, dengan proses yang sama dan masing-masing memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga tidak satupun dari mereka dapat diakui sebagai produk utama. Sedangkan byproduct atau produk kesampingan merupakan produk sekunder yang diproduksi secara tidak sengaja bersama dengan produk utama dan memiliki nilai jual atau nilai yang dapat digunakan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang materi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih.